Halo sobat pecinta film dimanapun berada. Gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob. Apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian dengan mereview sebuah film yang berjudul Kung Fu Yoga. Film ini termasuk film favorit Mimin nih, karena ada salah satu aktor kecintaan Mimin, Jackie Chan. Film ini menceritakan seorang profesor arkeologi yang berasal dari Cina bernama Jack. Jack bekerja sama dengan seorang profesor lainnya yang berasal dari India untuk mencari harta karun. Harta karun yang dicari dua profesor ini merupakan sisa dari tentara kerajaan yang menghilang ribuan tahun silam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke sob, tanpa banyak spoiler di awal, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Film diawali dengan diperlihatkan sebuah sejarah mengenai dinasti Tang yang mengutus utusan bernama Wang Xuan untuk menuju keraton Magda yang berada di India. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara India dan juga Cina pada saat itu. Tapi nih, di tengah perjalanan, dia dihadang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Arunasva. Nah, dia ini adalah pengkhianat dari India yang akan berusaha mengkudeta keraton Magda. Saat sudah terpojok, datanglah seorang yang bernama Bima dari keraton Magda untuk menolong Wang Xuan. Singkat cerita, mereka berdua berhasil lolos dari Arunasva dan sampai di keraton Magda dengan selamat. Jenderal Bima kemudian diperintahkan oleh ratu untuk mengantarkan Wang Xuan kembali ke dinasti Tang Cina. Sang ratu juga menitipkan sebuah peti untuk dinasti Tang. Setibanya di perbatasan, ada sebuah badai salju dan Wang Xuan menyarankan untuk berhenti sejenak agar dia mencari jalan mana yang aman untuk dilewati. Berjalanlah sendirian dia ke depan. Akan tetapi saat dia menoleh ke belakang, Jenderal Bima beserta pasukannya sudah hilang dari sana. Dan itulah akhir cerita sejarah yang diceritakan oleh Profesor Jackie yang menjadi seorang arkeolog di sana. Jackie adalah arkeolog yang hebat. Dia bahkan mempunyai penemuan canggih yang dapat melihat warna asli dari sebuah artefak. Saat sedang mengajar murid-muridnya, Jackie dipanggil Pak Direktur untuk dipertemukan dengan seorang ilmuwan dari India. Saat bertemu, Jackie langsung berkenalan dengan ilmuwan itu yang bernama Asmita. Asmita juga diperkenalkan dengan dua asisten Jackie yang bernama Xiao Guang dan Wamin. Kedatangan Asmita kali ini adalah meminta tolong kepada Jackie untuk melacak harta karun keraton Magda melalui peta peninggalan Jenderal Bima. Jackie pun menyanggupi permintaan itu dan kedua asistennya langsung meneliti tentang peta itu. Keesokan paginya, Asmita dan kedua asisten Jackie melakukan kegiatan yoga sebelum sarapan pagi. Dan saat mereka sedang sarapan, Jackie mulai terpesona kepada Asmita dengan melatih keahlian kungfunya. So energetic. First time. Did you see that? First time. Keesokan harinya, Jackie mendatangi anak dari sahabatnya yang bernama Jones untuk mengajaknya dalam penelitian ini. Dia adalah seorang ahli dalam membuat alat-alat canggih. Jackie berpikir jika dia akan berguna dalam penelitiannya nanti. Tak hanya Jackie, Asmita juga ternyata mengajak asisten dosennya yang bernama Keira. Singkat cerita, tibalah mereka di suatu perbatasan negara India dan juga negara Cina. Jackie menyuruh Jones yang ditemani Keira untuk mencari sebuah sungai. Saat sampai di sana, Jones melepaskan robot ikannya untuk melihat keadaan di bawah air. Jackie lalu akhirnya melihat suatu celah melalui monitor dan menganggap
itu adalah jalan untuk menuju goa yang digunakan Jenderal Bima saat badai salju dulu. Jackie pun lalu menghubungi temannya untuk meminta bantuan mengebor tanah es di lokasi sebagai akses masuk menuju gua tersebut. 极其深厚，你要学的都是我带领大家一起做几个雪人。 Di sisi lain, kita diperlihatkan ada seorang pria yang bernama Ramdal ternyata mengirimkan pasukan untuk memata-matai Asmita pada saat ini. Singkat cerita, Jackie dan yang lainnya akhirnya berhasil melubangi tanah es itu dan alhasil mereka pun langsung masuk ke gua itu. Mereka sangat bergembira karena telah berhasil menemukan harta karun Keraton Magda. Namun ternyata Ramdal dan para anak buahnya sudah sampai di TKP dan langsung menodongkan pistol kepada Xiao Guang. Karena refleks, ia pun langsung melawan dan tak sengaja anak buah Ramdal malah menembakkan pistol ke atas yang mengakibatkan langit-langit es pun runtuh. Karena hal tersebut, Ramdal melarang anak buahnya untuk tidak menembakkan pistol lagi. Lalu Ramdal mengatakan jika dia menginginkan semua harta karun itu dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengikat mereka semua di sana. Namun Jackie dan Asmita langsung melakukan perlawanan. Melihat Jones yang membawa sebuah peti, Ramdal pun menghampirinya dan tak sengaja meninju peti itu yang ternyata di dalamnya ada sebuah berlian. Dengan penuh perjuangan, Jones pun berhasil mempertahankan berlian itu dan langsung kabur dari sana. Ramdal pun berusaha untuk mengejarnya, sementara Jackie dan yang lainnya akhirnya kalah dan diikat di dalam gua. Mereka semua takut karena akan segera mati kedinginan di dalam gua. Tetapi tiba-tiba Wamin dan Kaira melepaskan ikatannya itu dengan teknik yoganya. Alhasil mereka pun bisa selamat dan keluar dari gua itu. 2 minggu kemudian saat mereka sudah kembali ke Cina, Jackie mendapatkan berita dari Asmita bahwa berlian yang dibawa oleh Jones kemarin ternyata akan dilelang di Dubai. Asmita juga menyuruh Jackie untuk mendapatkan berlian itu. Karena sebenarnya berlian itu merupakan kunci menuju harta karun Magda yang sebenarnya. Tanpa banyak cincong nih, mereka pun langsung menuju ke Dubai. Sesampainya di sana, Jackie meminta tolong kepada teman sultannya yang bernama Jonathan agar membantunya untuk memenangkan lelang berlian itu. Lalu singkat cerita, tibalah mereka di acara pelelangan berlian. Di sana terlihat juga ada Ramdal dan Kaira yang juga ikut dalam acara lelang itu. Singkat cerita, Jackie dan Jonathan memenangkan pelelangan itu. Di tempat lain, Jones yang menonton pelelangan itu lewat laptop mulai kegirangan karena berlian itu akhirnya laku terjual. Namun tiba-tiba Guang dan Wamin datang menemuinya. Mereka mengatakan jika yang telah dilakukan Jones itu akan membahayakan Jackie. Karena jika berlian itu tidak didapatkan, maka Jackie akan dituduh menghilangkan benda bersejarah dan akan langsung dimasukkan ke penjara. Sementara itu, di tempat pelelangan, Jackie dan Jonathan dihadang oleh orang-orang dari Ramdal yang akhirnya mampu merebut berlian itu. Mereka semua lalu kabur menggunakan mobil. Melihat ada mobil yang sedang menurunkan barang, Jackie langsung masuk dan berusaha mengejar mereka. Akan tetapi ternyata dia berada dalam satu mobil bersama seekor singa. Dan ternyata Asmita berada di Dubai juga untuk mendapatkan berlian itu. Terlihat dia menaiki motor dan sedang mengejar mobil dari Ramdal. Sementara Xiao Guang, Wamin,
dan juga Jones ikut mengejar mobil Ramdal. Pada akhirnya si Jones berhasil merebut berlian itu. Namun saat dia melompat ke mobil Jackie, tiba-tiba berlian itu diambil oleh Asmita. Akibatnya mereka kembali kehilangan berlian itu. 1 minggu kemudian, Jackie dan Wamin menuju ke India untuk menemui Asmita. Saat mereka bertemu, mereka pun dikejutkan bahwa sebenarnya Asmita ini bukan seorang ilmuwan, melainkan putri keturunan ke-69 Ratu Keraton Magda, dan Kaira merupakan adik kandungnya. Sementara Ramdal adalah keturunan ke-79 dari Arunasva. Asmita lalu meminta maaf atas kejadian saat di Dubai minggu lalu, dan kini ia meminta tolong kepada Jackie untuk segera mengungkap misteri harta karun Magda itu. Keesokan harinya, saat mereka sedang mengunjungi pasar, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Ramdal, dan terjadi pertarungan di sana. Di kejadian itu, Jones dan Kaira ditangkap, lalu dijadikan tawanan oleh Ramdal. Kemudian, Jackie dan Asmita menuju ke kediaman Ramdal untuk membebaskan mereka berdua. Setelah sampai di sana, Jackie melihat jika Kaira dan Jones sedang terikat dan digantungkan di kandang Hena yang sedang kelaparan. Ramdal lalu menyuruh Jackie untuk segera membuka pintu masuk ke harta karun itu. Jika tidak, mereka berdua akan segera menjadi santapan para Hena. Tak punya pilihan lain, Jackie pun menyanggupi permintaan Ramdal itu. Saat Jackie dan Ramdal pergi ke TKP, Xiao Guang masuk untuk menyelamatkan Jones dan Kaira. Sementara itu, Jackie, Asmita, dan Ramdal sampai di kuil Tuban, di mana di sana adalah tempat harta karun Magda tersimpan. Sesuai penelitiannya, Jackie pun berhasil membuka pintu masuk menuju pintu rahasia bawah tanah. Setelah sampai di sana, mereka dikejutkan dengan sebuah bangunan kuil yang dilapisi emas. Saat mereka sampai di kuil, mereka kembali dikejutkan saat melihat ada patung Dewa Siwa yang juga dilapisi dengan emas. Sementara itu, Jones, Kaira, dan Wamin ternyata juga masuk ke dalam untuk menyelamatkan Jackie dan Asmita. Setelah itu, Ramdal menyuruh anak buahnya untuk segera membuka semua peti yang berada di kuil itu. Dan ternyata Ramdal dikejutkan ketika melihat bahwa di dalam peti itu bukanlah emas, namun hanya kayu-kayu bertuliskan ajaran Buddha. Asmita lalu mengatakan jika ternyata harta karun terbesar Keraton Magda adalah sebuah pengetahuan yang tak ternilai harganya. Ramdal yang merasa kecewa, ditambah lagi ia melihat kehadiran Jones dan yang lainnya, langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka semua. Setelah pertarungan usai, mereka dikejutkan dengan kehadiran pandit yang membawa semua pengikutnya. Jackie lalu menyadarkan Ramdal bahwa harta karun itu bukanlah milik pribadi, namun milik semua orang di seluruh dunia. Dan pada akhirnya, Ramdal pun tersadar melihat semua orang berbahagia menemukan kuil itu. Kemudian, mereka semua memberikan penghormatan kepada patung Dewa Siwa. Dan di akhir film, seperti biasa, karena Om Jackie berkolaborasi ala-ala India, maka kita lalu diperlihatkan mereka semua yang melakukan adegan menari selayaknya film di Bollywood. Oke sob, itulah rangkuman film dari Kung Fu Yoga. Perpaduan antara Kung Fu Om Jackie dan unsur-unsur Bollywood keren juga ya sob. Dan seperti biasa, selalu ada tarian dan nyanyian juga yang menjadi ciri khas film Bollywood. Nah, sekian dulu sob video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.